Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kali ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, saya akan langsung mulai presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai perubahan bahasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin pertama, yaitu pandangan tradisional. Pandangan tradisional dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal dan faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh bahasa itu sendiri, seperti berubahnya sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan tataran bahasa lainnya. Sedangkan perubahan bahasa eksternal merupakan perubahan bahasa akibat adanya pengaruh dari luar, seperti peminjaman dan penyerapan unsur bahasa lain. Faktor lain yang ikut mempengaruhinya yaitu faktor perbedaan kelas sosial, ekonomi, pembatasan wilayah, gender, dan lainnya. Perubahan bahasa dalam faktor internal menyebabkan adanya perbedaan struktur bahasa. Akibatnya dalam waktu tertentu, sebuah kata diucapkan berbeda. Perubahan dalam faktor ini juga dapat menimpa fonologi, kalimat, dan frasanya. Perubahan tersebut bermula pada perilaku para penutur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saling menyesuaikan diri, disusul oleh kecenderungan berinovasi kelompok masyarakat yang sudah akrab. Perubahan ini lama-kelamaan dapat diikuti oleh perubahan-perubahan lain secara berantai. Akhirnya menyebabkan bahasa itu berbeda-beda satu sama lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Redo Awalul Azmi. Kepada Redo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Awalul Azmi, bisa dipanggil dengan Redo. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu tentang gender dan perubahan bahasa. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi pengaruh sosial dan budaya. Dalam sosiolinguistik, bahasa dan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat erat. Ada ungkapan yang mengatakan, mengapa cara berbicara wanita berbeda dengan laki-laki? Dengan kata lain, kita tertuju pada beberapa faktor yang menyebabkan wanita lebih suka menggunakan bahasa yang standar dibandingkan dengan pria. Berkaitan dengan itu, patut dicermati bahasa sebagai bagian sosial, perbuatan yang berisi nilai yang mencerminkan keruwetan jaringan sosial, politik, budaya, hubungan sosial, dan masyarakat. Kemudian hubungan gender dengan bahasa. Hubungan antara bahasa dan gender dapat terrealisasi dalam 3 macam hubungan yang menurut pandangan Gradol dan Joan. Yang pertama, bahasa mencerminkan pembagian gender. Penggunaan bahasa bersifat sensitif terhadap pola-pola hidup dan pola-pola interaksi, sehingga terindikasi bahwa perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai efek tertentu dalam perilaku berbahasa. Dengan demikian, bahasa dipandang sebagai cerminan dari suatu masyarakat. Kemudian yang kedua, bahasa menciptakan pembagian gender. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa bahasa mempunyai peranan yang penting dalam konstruksi dan pelestarian pembagian gender. Cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sosial dapat memproyeksikan bisa mengenai laki-laki dan perempuan yang implikasinya mengidentifikasi peranan sosial yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan.
Hal ini membentuk opini bahwa bahasa dan wacana tempat manusia terlibat dalam membentuk kepribadian dan kehidupan sosial. Nah, dengan demikian, para penutur dapat mempelajari pembedaan atau pengkategorian yang dianggap penting dalam kultur tertentu jika mempelajari pembedaan linguistiknya. Kemudian yang ketiga, bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh. Nah, maksudnya di sini yaitu gagasan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme non-linguistik didukung oleh ciri linguistik untuk mempertahankan pembagian gender. Sebagai contoh, dapat dilihat bagaimana bahasa memproduksi konsep-konsep tradisional tentang feminitas dan maskulinitas. Nah, yang mana feminitas ini disebut sebagai yang kategori perempuan, kemudian yang maskulinitas ini disebut pembagian dari yang pria atau laki-laki. Tetapi untuk melihat mengapa konsep-konsep tradisional tersebut bersifat opresif terhadap perempuan, diperlukan teori-teori sosial yang ada kaitannya dengan bahasa. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kartika Oktiana akan membahas perubahan bahasa dan lokapasar linguistik. Labov mengatakan, ada dua faktor perubahan bahasa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada perubahan bahasa disebabkan oleh sifat alami bahasa yang menjadi akar atau sumber perubahan. Kemudian, faktor eksternal. Pada perubahan bahasa biasanya terjadi karena imigrasi atau perpindahan para penutur bahasa, nilai ekonomi sebuah bahasa, temuan teknologi, dan situasi politik. Misalnya, kasus perubahan bahasa di Kecamatan Cibarusa. Awalnya merupakan bagian Kabupaten Bogor. Setelah Bekasi mengalami pemekaran, Kecamatan Cibarusa masuk ke dalam wilayah Bekasi. Meski demikian, warga masih tergolong dalam masyarakat monolingual. Setelah Kabupaten Bekasi menjadi kota industri, banyak pendatang dari berbagai daerah menempati kota tersebut. Maka, Kecamatan Cibarusa sendiri, terutama Desa Sindang Mulia, menjadi tempat yang terkena imbas. Pembahasan selanjutnya mengenai lokapasar linguistik. Pasar linguistik mengacu pada cara bahasa yang digunakan dalam memberi dan menerima. Namun, bahasa bukan hanya alat tukar netral. Namun, penggunaan mengambil pada nilai simbolis, misalnya tempat ramai seperti pasar, akomodasi, pilihan liburan, dan sebagainya. Hanya itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.